Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya kembali. Kali ini saya akan membuat tugas video tentang pemodelan dan simulasi tentang literatur review yang saya buat. Sebelum lanjut lebih dalam, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Nizar Hoba, NIM 220512140023 dari Prodi Sistem Informasi 2022 kelas A. Nah, di sini saya sudah mencari artikel yang judulnya A Simulation Based Optimization for Contractor in Precast on Concrete Project. Jurnalnya yaitu 10 TH Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Volume dan halamannya tidak ditemukan. Tahun 2019. Penulis Xi Weichen, Kai Lung Feng, dan Wei Zulu. Latar belakang makalah ini menggabungkan Discrete Event Simulation atau disebut DES dan Particle Swarm Optimization atau disebut PSO untuk mengusulkan optimisasi rantai pasokan dan konstruksi atau disebut juga SOSC berbasis simulasi untuk kontraktor dalam proyek PC. Masalahnya yaitu prototipe SOSC dibangun hanya untuk menunjukkan efektivitas dan efisiennya. Sebuah proyek beton pracetak di Zhuhai, Cina dipilih sebagai studi kasus karena memiliki struktur PC yang paling banyak digunakan di Cina. Lanjutannya yaitu tujuan penelitiannya. Makalah ini bertujuan untuk memberikan dukungan keputusan bagi kontraktor beton pracetak tentang strategi rantai pasokan beton pracetak dan konfigurasi konstruksi. Subjek penelitiannya membangun model simulasi menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Persyaratan data dari metode yang diusulkan tinggi. Metode penelitiannya, makalah ini mengusulkan optimasi berbasis simulasi untuk rantai pasokan dan konstruksi selama tahap perencanaan proyek pembangunan PC. Yang ditemukan dalam artikel yaitu efisiensi SOSG dibandingkan dengan pendekatan simulasi parametrik. Lebih dari 70% waktu dan upaya digunakan untuk mensimulasikan dan membandingkan rencana alternatif dihemat berkat SOSC ini. Di sini ada juga diskusinya. Setelah SOSC 15 rencana ditemukan sebagai solusi Pareto, tujuan konstruksi solusi Pareto dan rencana konstruksi aktual ditunjukkan pada gambar 5 pada artikel tersebut. Menurut gambar 5D itu, durasi konstruksi semua rencana optimal kurang dari durasi konstruksi aktual. Mengenai emisi GRK atau biaya konstruksi, tidak semua rencana yang dioptimalkan lebih baik. Ada juga durasi konstruksi yang lebih singkat, biaya yang lebih sedikit, dan emisi GRK yang lebih sedikit daripada rencana sebenarnya, yang berarti memilih rencana ini dapat meningkatkan secara keseluruhan. Kontraktor dapat memilih salah satu cara dari 15 rencana tersebut yang dioptimalkan sesuai dengan referensi mereka dalam tujuan konstruksi yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan simulasi parametrik konvensional. Di sini saya juga mencari dari artikel 2 yang judulnya Pemodelan dan Simulasi Sistem Penyediaan Energi Listrik Terbarukan Berbasis Mikrohidrasi Menggunakan Humber. Jurnalnya tidak ditemukan, volume dan halamannya tidak ditemukan juga. Tahunnya 2019. Penulisnya ialah Muhammad Arif Wibowo, Diki Taufik Ramadan, Ikhwan Wijaya, dan Giri Gustian. Latar belakang dari artikel ini, pemodelan ialah sebuah upaya yang sangat baik digunakan mengetahui perilaku ataupun sebagai pengatur sebuah sistem. Dengan diciptanya model, maka biaya yang digunakan untuk menganalisa atau memperbaiki sistem bisa ditekan sekecil mungkin atau tidak berisiko tinggi. Masalah di sini yaitu banjir merupakan masalah serius yang sering terjadi di daerah perkotaan termasuk di sepanjang Sungai Ciliwung. Tujuan penelitiannya yaitu artikel ini bertujuan untuk melakukan pemodelan dan simulasi perilaku banjir dengan menggunakan metode HEC-RAS pada Sungai Ciliwung. Subjek penelitiannya yaitu teknik karakterisasi 2 dimensi dan mengevaluasi struktur multi material untuk mencetakkan hibrida 3 dimensi.
Metode penelitian ya di sini metodenya yaitu menggunakan metode HECRAS untuk memodelkan dan mengeksplorasikan perilaku banjir di Sungai Ciliwung. Yang ditemukan dalam artikel ini atau findingsnya yaitu hasil simulasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa titik di sepanjang Sungai Ciliwung yang berpotensi terkena banjir. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi muka air dan debit air selama banjir terjadi. Nah, di sini artikel 3. Judulnya yaitu Dua Dimensi Characterization and Evaluation of Multimaterial Structure Toward 3 Dimension the Hybrid Printing. Jurnal Virtual and Physical Prototyping. Volume dan halamannya yaitu volume 18 dan halaman 1 sampai 16 tahun 2023. Penulis bernama Umur Icek, Darren J. Soute, Andre Johnson. Latar belakang dari artikel ini adalah manufaktur elektronik yang dicetak atau PE dan potensinya dibandingkan dengan manufaktur elektronik tradisional. Artikel ini membahas keuntungan manufaktur seperti kemampuan untuk memproduksi struktur yang hemat biaya dan tipis dan fleksibel. Masalahnya yaitu pembuatan sampel uji multi bahan ini menggunakan tinta perak yang diendapkan pada substrat eksktrusi material murah yang diproduksi melalui dua proses manufaktur additive manufacturing atau disebut AM yang berbeda. Tujuan penelitiannya yaitu mengevaluasi struktur multi material untuk menciptakan hibrida 3 dimensi menggunakan teknik karakterisasi 2 dimensi. Penulis membahas bagaimana teknik ini dapat digunakan mengoptimalkan proses pencetakan dan meningkatkan kualitas bagian yang dicetak. Subjek penelitiannya yaitu teknik karakterisasi 2 dimensi ini untuk mengevaluasi struktur multimaterial untuk menciptakan hibrida 3 dimensi. Metode penelitian tes desain spesimen dan bahan tes spesimen manufaktur substrat manufaktur. Yang ditemukan dalam artikel atau findingnya yaitu ketebalan film dan konduktivitasnya yang sangat dipengaruhi oleh material substrat karena fitur substrat seperti kasar, porositas dan kebasahan ditemukan sebagai parameter terpenting dalam mempengaruhi transfer tinta kinerja konstruksi PE. Kendala utama dalam metode PEM adalah menggunakan substrat polimer yang membatasi suhu pengeringan pasca konduksi dan kinerja listriknya. Karenanya, refleksi panas yang rendah dan tegeda dari bahan tersebut sehingga terjadilah perangkat pada substrat ABS. Diskusi dari artikel ini membahas menggunakan teknik 2C karena untuk mengevaluasi struktur multimaterial untuk menciptakan hibrida 3 dimensi. Penulis juga membahas bagaimana teknik ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pencetakan dan meningkatkan kualitas bagian yang dicetak. Di sini artikel keempat, judulnya pemodelan dan simulasi proses produksi peralatan bayi dan home industry UPI Putra Perdana. Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Komputer. Volume 11 tahun 2020. Penulis Zakia Sabrina Zahra, Trisna Aida Saputri, Niken Ayu, Stefani, Kenanti Prawita, Ningrum, Dwi Roliawati. Latar belakangnya yaitu industri kecil dan menengah atau disebut IKM di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional. Namun banyak IKM yang mengalami kendala dalam proses produksi. Salah satunya home industry pabrik ini yang memproduksi peralatan bayi. Masalahnya yaitu adalah kurangnya efisiensi produktivitas proses produksi peralatan bayi yang mereka lakukan. Maka daripada itu ada tujuan penelitian ini bertujuan untuk membuat pemodelan simulasi proses produksi peralatan bayi pada home industry pupi ini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Subjek penelitiannya yaitu proses produksi peralatan bayi pada home industry ini. Metode penelitian digunakan menggunakan pemodelan dan simulasi menggunakan perangkat lunak arena.
Dari diskusi ini kita mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemodelan dapat membantu home industri Pupi Putra untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi peralatan bayi mereka dengan melakukan optimisasi aliran produksi dan menambah mesin dan tenaga kerja. Perusahaan dapat mempercepat waktu siklus produksi dan mengurangi waktu tunggu antar proses sehingga dapat meningkatkan kuantitas produk dan keuntungan perusahaan. Artikel kelima, artikel terakhir berjudul Pemodelan Sistem Dinamis untuk Meningkatkan Produktivitas CVABC, jurnal dari Integrasi Jurnal Ilmiah Teknik Industri volume 1 tahun 2020, menulis Diah Lintang Trenggonowati, Ruri Patradiani, dan Kulsum. Latar belakang ini, industri saat ini semakin kompleks, di mana perusahaan harus menimbangkan berbagai faktor dan mempengaruhi kebutuhan konsumen dan memperoleh keuntungan. Salah satu penting dalam hal ini adalah produktivitas perusahaan. Masalahnya yaitu merupakan CVFBC ini merupakan perusahaan kecil yang bergerak di bidang produksi gula merah. Namun perusahaan mengalami beberapa masalah meningkatkan produktivitas produksi. Beberapa masalah tersebut diantaranya waktu produksi lama, tingginya biaya produksi, dan rendahnya efisiensi produksi. Oleh karena itu, kita dapat tujuan penelitian yang tujuannya yaitu kemudian penelitian ditulis secara naratif dan paragraf tidak perlu diberi demikian pula definisi operasional apabila dirasa perlu juga ditulis naratif. Subjek penelitiannya itu difokuskan pada pengaitan data dan hasil analisisnya dengan permasalahan atau tujuan penelitian dan konteks teoretis yang lebih luas. Dapat juga membahas merupakan jawaban pertanyaan maupun dirumuskan fakta seperti pada data. Metode pendekatan yang digunakan hanya berisikan 15% dari keseluruhan artikel. Metode berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target sasaran subjek penelitian. Yang ditemukan dalam artikel yaitu hasil berisi 35% dari keseluruhan artikel. Begitu pula dengan pembahasan berisi dengan artikel, hasil pembahasan dapat ditulis dalam subheading dan subjudul tidak perlu diberi notasi. Diskusi dalam artikel ini penulis membahas tentang pentingnya sistem kendali dalam menjaga kualitas dan efisiensi produksi pada proses plant. Selain itu, penulis juga membahas tentang metode step feedback yang digunakan volume air supaya hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem kendali yang dibuat menjaga volume air pada proses plant sesuai dengan kebutuhan produksi yang diterapkan pada berbagai kendala. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.